Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya datang kepada saudara hari ini menolong kita semua. Ada bahaya di mana kita terlalu percaya diri sehingga nanti jalan hidup kita akan berakhir gagal. Tapi sebaliknya kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan. Tidak salah percaya diri sebenarnya, tetapi percaya diri yang digantungkan kepada iman kita kepada Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu bergantung atau menggantungkan kepercayaan kami kepada Tuhan dan tidak pernah mengandalkan diri kami sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang luar biasa dari kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat 8. Ayat 5 sampai 8 Amsal pasal 3. Penyanyi lama Amsal, sudah Mazmur Amsal. Ya, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Saudara sekalian, ayat ini dimulai dengan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saya ingat, kalau baca firman Tuhan ini, ingat hukum kasih. Hukum kasih itu bagaimana bunyinya? Nanti silakan baca sendiri. Matius pasal 22, 37 sampai 40. Bunyinya bagaimana?
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan Injil Markus mengatakan dengan segenap kekuatanmu. Oh haleluya. Dalam terjemahan lama dulu, kami yang tua cukup mengenal terjemahan lama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu. Kenapa? Kasih kita kepada Tuhan tidak boleh gepeng, ya, tidak boleh kempes. Dia harus bulat dan penuh. Maksudnya apa, saudara sekalian? Kalau kita mengasihi Tuhan, janganlah kita mengasihi sesuatu atau seseorang lebih. Bahkan pasangan kita pun harus menjadi yang nomor 2. Tidak boleh menjadi nomor 1. Tempat nomor 1 itu hanya untuk Tuhan. Dan ingat, hukum kasih mengatakan apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, paralel dengan itu adalah apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang nomor 1 harus sudah kasihi ialah pasanganmu, istrimu, atau suamimu. Dan hari ini kita melihat di sini, percayalah kepada Tuhan. Imanmu kepada Tuhan haruslah utuh, haruslah segenap, jangan dengan separuh hatimu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita hari ini untuk melihat akibatnya. Kalau sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, genap, tidak ganjil, maka saudara akan menerima berkat Tuhan yang genap, kesehatan yang genap, atau semuanya bulat dan utuh, tidak terpecah, terbagi, atau kempes. Oh saudara-saudara sekalian, mari kita mulai dari sana untuk memahami seluruh arti kehidupan ini. Sudah perhatikan lagi. Apa katanya? Akuilah dia dalam segala lakumu. Tingkah laku kita harus menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Nah, itulah yang saya ulang terus dalam khotbah saya, dalam renungan saya. Apa itu? Kalau kita sudah dibaharui dalam Yesus Kristus. 2 Korintus 5:17. Siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Apa artinya, saudara sekalian? Mulai dari sini, mindset kita, cara berpikir kita, logika kita itu haruslah berubah menjadi ciptaan yang baru. Tidak boleh pakai logika yang lama dulu. Tidak boleh lagi pakai untung rugi yang lama dulu. Tidak boleh. Jangan pakai lagi. Pakailah mindset yang baru. Mindset melahirkan apa? Berbuahkan apa? Etika dan moral. Saudara sekalian, kita harus lebih etika dan moral kita dari orang yang tidak mengenal Yesus. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kita teladan, contoh. Bagaimana dia difitnah. Oh, saudara sekalian, ada orang yang bilang, sekarang aku buat engkau sengsara seumur hidup karena engkau sudah memfitnah aku. Yesus buat begitu? Oh tidak. Di atas salib itu dia ucapkan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah etika dan moral Yesus. Ada para penafsir mengatakan itu sebabnya Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib hanya sebentar saja, hanya sekitar 6 jam. Ya. Dan saudara melihat misalnya 2 orang yang di sisi kiri dan kanan Yesus itu menderitanya sangat lama, sehingga akhirnya kakinya dipatahkan oleh prajurit Romawi, ya, supaya mereka mati. Tapi Yesus begitu mudahnya meninggal oleh karena dia hidup dalam apa? Pengampunan.
Itu etika dan moral. Yang berikutnya lagi ialah pola dan gaya hidup. Ada anak-anak gadis misalnya katakan, iya, saya memang pakai jeans yang bolong-bolong ini. Saya memang suka pakai baju yang terbuka kemana-mana. Soal tempat kami panas. Sudah bisa bilang begitu, tapi saudara sekalian, ingat, hati yang seperti apa yang melahirkan apa? Pola dan gaya hidup seperti itu. Saya tidak pernah membenci orang yang rebonding rambut. Cuma saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan, saya tidak mengerti bagaimana cara berpikir saudara sekalian. Orang yang rambutnya lurus dikeriting, orang yang rambutnya keriting di-rebonding. Aduh, kenapa mesti begitu? Oke, itu pola dan gaya hidup. Saudara bisa katakan, ya suka-suka saya. Tetapi ingat, kalau ini sudah diubah, itu akan turun kepada pola dan gaya hidup saudara sekalian. Kemudian tutur kata dan tingkah laku. Jangan lupa, di sini akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tingkah laku kita juga harus diperhatikan, harus diubah. Nah, kemudian yang terakhir adalah jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Allah dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi ada hubungan antara dosa dengan penyakit. Saya katakan, aduh, bahwa pendeta ini kalau sampai ke firman Tuhan selalu hubung-hubungkan penderitaan, pergumulan, dan penyakit dengan dosa. Sudah masih ingat? Nanti sebentar baca sendiri dari Yohanes pasal 5 ayat 14. Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda itu. Dan pada ayat 14 ketika dia bertemu dengan orang itu, dia katakan, kamu jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Dengar firman Tuhan ini baik-baik dan lakukanlah hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami selalu mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sebulat-bulat hati kami. Dan kami berdoa supaya kami hidup dengan etika dan moral, mulai dari mindset, etika dan moral, pola dan gaya hidup, dan tutur kata dan tingkah laku kami yang meniru Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami sesudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.